Sampean kuwi ngupload kuwi menan aku rasa. Enggak, cuma nopo kula memang jarang metu ngono. Soalnya pas waktu metu sonten niku sing anu kan mbok enggen. Duduk kula ngono. Dadi makane wong dikira elek aku pindah kok kene. Aduh, kita ya Allah. Kecek banget aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tarfa'u biha annatona wa tona yaman amro idharoba sayana yakun fayakun. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga dengan Rasulullah kita barusan bersolawat ta'un ya. Kita akan dijauhkan dari penyakit-penyakit dan bala-bala yang akan menimpa kita semua. Dan telah kita di hari yang akhir kita akan mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sahabatku dimanapun sahabat berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran rezeki, dipermudah urusan kita dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Allah. Oke sahabatku, kali ini saya ingin berbagi momen lagi ya. Ini adalah momen saya ketika saya pulang liburan sahabat ya. Jadi ini aku telepon sama sahabat seperjuangan juga ya. Beliau namanya Ibu Mia ya. Beliau alhamdulillah punya skill dalam hal pijat memijat ya. Jadi aku pulang dari liburan itu aku telepon beliau minta untuk pijat nih sahabat. Tapi karena memang keadaannya itu mendadak ya, jadi aku pijitnya itu cuma sekitar 1 jam saja gitu. Jadi kalau kita mau pijit ya di Hong Kong sesama TKW juga, itu kalau seluruh tubuh itu biasanya itu saya ngasihnya $200 atau sekitar 400.000 lebih ya. Tapi kalau cuman sekedar ini aku ngasihnya cuma 150 sahabat. Jadi 150 itu kalau dikurskan Indonesia ya sudah 300.000 lebih ya. Kayak gitu. Jadi beruntunglah sahabat semua yang berada di Indonesia. Kita berada di negara yang semua serba murah ya sahabat ya. Jadi kalau di Hongkong itu gaji tinggi tapi pengeluaran kita juga tinggi gitu. Nah ini yang jelas aku unggah video ini, aku ingin mencari jam tayang ya sahabat. Saya jujur ya di sini untuk sahabatku yang bisa saya ajak kerjasama ya, yang selalu nontonnya full durasi seperti apa yang aku lakukan terhadap panjenengan semua. Saya ucapkan beribu terima kasih karena dengan cara sahabatku untuk tonton secara full itu berarti membantu meningkatkan jam tayang saya tentunya. Nah sebelum aku lanjut ya untuk mengisi durasinya ya sahabat ya, jadi aku di sini mau bercerita. Sebelumnya sahabat persiapkan dulu ya untuk kopi manisnya atau kopi susunya serta cemilannya. Karena di sini aku mau ngoceh begitu ya sahabat ya. Aku harap semoga ocehanku nanti bisa menambah wawasan ya, terutama untuk sahabatku yang berada di luar Hongkong atau yang mau masuk Hongkong kayak gitu. Oke, kita mulai ya sahabat ya. Oke, kita kasih tema apa ya di sini ya? Kasih tema kerja di luar negeri itu enak nggak sih gitu ya? Enak nggak sih gitu ya? Oke, kerja di luar negeri itu enak ya. Enaknya di sini kita gaji lebih tinggi yang jelas dibanding bekerja di negara sendiri, Indonesia ya. Jadi sebagai PRT itu sekarang gaji pokok itu ya, gaji standar ya, itu sudah mencapai 4.830. Berarti setahun hampir 10 juta ya sahabat ya kalau uang Indonesia ya. Jadi dengan gaji sebesar itu alhamdulillah banget ya. Jadi kita bisa
membahagiakan keluarga tentunya ya, mencukupi kebutuhan mereka, menyekolahkan anak-anak gitu ya, yang sudah punya anak tentunya. Nah, untuk membangun rumah, untuk kita menabung, untuk modal usaha saat kita pulang ke Indonesia nanti ya. Tak sedikit juga ya yang memberangkatkan orang tua untuk pergi umrah ataupun haji gitu. Jadi sungguh sangat luar biasa ya keikhlasan para PMI ya. Ada juga yang bekerja di luar negeri sambil meneruskan sekolah ya, kuliah untuk mewujudkan cita-cita yang dulunya tertunda. Enak gak sih? Enak dong. Karena tidak dipungkiri lagi ya, kemungkinan kalau kita tetap di tanah air, kemungkinan ya sudah, kita sudah tidak bisa melakukan hal itu kayak gitu. Selain itu, bekerja di luar negeri itu ya lebih dihargai ya. Meski terkadang diperlakukan tidak baik ya sama majikan, kurang makan, kurang tidur gitu. Di luar negeri juga bisa menikmati hari libur ya setiap minggu atau libur nasional lainnya. Di sisi lain, bekerja di luar negeri bisa sekalian belajar soal adat dan kebudayaan, juga bahasa negara penempatan. Kita bisa mencuri ilmu soal bagaimana membudayakan antri, hidup bersih, tepat waktu, dan masih banyak lagi. Enak ya? Itulah beberapa keenakan kerja di luar negeri. Kalian pikir enak? Yang ya tentunya ada nggak enaknya juga ya. Jangan dibayangkan kerja di luar negeri itu semua serba enak, gaji tinggi, bisa Facebookan tiap hari gitu. Jadi sini aku kasih tahu ya sahabat. Sebelum kita merasakan enaknya di luar negeri ya, kita dulu awalnya juga ngerasa nggak enak ya. Pas waktu kita masih proses awal di penampungan atau di PJTKI-nya. Jadi sebelum keluar negeri, hidup di penampungan itu Masya Allah sangat-sangat sulit ya. Tempatnya udah sempit, tidur di lantai, makan kurang ya cuma seadanya gitu. Mandi harus antri, mau BO juga antri ya. Itu dulu pas waktu aku tahun 2000 ya. Itu mau pergi ke Taiwan tuh, Masya Allah, bener-bener diuji tuh mentalnya ya. Kita mau mandi, mau BO itu air tuh cuma 1 ember, cukup enggak cukup ya harus itu. Dan di sana itu kita itu harus setiap antri itu ya puluhan, ratusan orang ya di penampungan itu. Belum lagi nanti ibu asrama yang galak. Kalau tidak betah di penampungan dan ingin pulang, keluarga harus menebus beberapa juta. Saat tiba di luar negeri dan masuk majikan, bahasa kita juga masih babi bu bebo ya. Jadi masih minim banget gitu. Majikan mesti marah, dibentak, bahkan ada yang dipukuli sampai bawa belur. Itu juga ada gitu sahabat. Enak gak sih? Ya nggak enak lah. Belum lagi kalau anak yang dijaganya nakal nggak ketulungan. Maklum mana orang Cina kan ya. Dia yang bertingkah saat dia jatuh pasti kita yang disalahkan karena kita yang jaga ya. Bahkan anak ibaratnya cuma bersin doang itu loh, kita juga disalahkan gitu. Enak nggak sih? Ya jelas nggak enak, sakit hati ya mesti ya. Ada lagi yang jaga orang tua ya, yang manula apalagi udah pikun kayak gitu. Aduh, cerewetnya terus nggak ketulungan ya. Belum lagi kalau kita dituduh untuk mencuri, urusan makanan pelit ya, dan sering juga harus kita beli makanan sendiri. Ya kayak gini gimana enaknya coba? Gajinya harus berkurang ya untuk jatah beli makanan yang jelas. Karena majikan sangat pelit dan tidak peduli dengan urusan perut kita gitu. Masih ada lagi saat sudah merasa cocok dengan majikan ya, potongan tinggal sebentar lagi selesai, artinya bisa kirim uang ke keluarga di kampung halaman. Tiba-tiba datang kabar buruk. Majikan menginterminate kita. Kita diantar ke kantor agent dengan alasan majikan tidak cocok lah, kita tidak bisa kerja lah, kayak gitu. Tentunya kita keluar dari rumah majikan, kita dapat uang tiket ya, sisa gaji, uang cuti, yang seharusnya itu menjadi milik kita. Tapi karena emang kita masih ada hubungan dengan agent ya, itu dirampas semua. Karena agent pun ya memang mental kere gitu ya. Kita hanya bisa melongo tanpa bisa melawan. Mau ngomong pun kita ya sulit ya. Nah kayak gitu enak gak sih? Jelas gak enak lah gitu. Nah
Terus ada yang bekerja 2 tahun atau 3 tahun ya, lebih gajinya habis hanya untuk bayar potongan agent. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Masih kerja beberapa bulan, majikan diteror oleh agent untuk ganti pekerja. Padahal baru selesai potongan gaji. Atau ada yang baru bekerja merawat manula yang dirawat meninggal dunia. Lalu hidup kembalilah kita ke penampungan agent. Berdesakan lagi, kita proses dari awal lagi, kan begitu. Makanya nasibnya sahabat-sahabat yang mencari majikan baru, potongan lagi ya, harus nurut agent. Kalau melawan, agent mengancam akan memulangkan kita ke Indonesia. Enak nggak sih? Jelas nggak enak. Dan yang paling tidak enak adalah saat harus berjauhan dengan keluarga. Dari orang tua, saudara ya, anak yang punya anak kecil-kecil harus rela kita tinggalkan demi apa? Demi perjuangan gitu ya. Jadi seenak-enaknya kita di luar negeri itu sebenarnya tetap ngenes ya. Ngenes yora pena gitu. Karena apa? Kita itu betah di sini karena butuh gitu loh ya. Jadi buruh migran yang saat ini bekerja di luar negeri memiliki kisah yang bermacam-macam tentunya ya. Ada yang enak dan ada yang tidak enak. Kenapa kalau tidak enak bisa bertahan sampai bertahun-tahun? Ya karena butuh tadi gitu loh. Betah bekerja di luar negeri karena butuh biaya untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupan keluarga yang di kampung halaman tentunya. Seandainya nih ya, kalau misalnya di tanah air itu ada lowongan pekerjaan banyak dengan gaji yang mencukupi, tentunya kami yang memilih untuk bekerja di negeri sendiri dan bisa dekat ya dengan keluarga. Ada lagi yang paling tidak enak. Saat bekerja di luar negeri dengan sungguh-sungguh, kita sudah ikhlas hati untuk keluarga, kita gajian ibaratnya kita belum mencicipi keluarga dulu yang merasakan. Punya suami di kampung sana selingkuh dengan perempuan lain dan menggunakan uang istri juga untuk membiayai perselingkuhannya. Kan ya anjir gitu. Kalau sudah begini, siapa yang jadi korban? Anak-anak ya, perasaan si istri. Istri bekerja 24 jam non-stop di rumah majikan ya. Kalau sudah gini, enak nggak sih? Jelas nggak enak dong. Jadi buruh migran itu ada enak dan tidaknya ya. Ada segi positif dan negatif. Yang ditinggal istri atau suaminya jadi buruh migran juga pasti ada enak dan tidaknya. Semoga bisa saling kerjasama ya. Yang ditinggal ke luar negeri, manfaatkan uang kiriman dengan amanah untuk hal-hal yang positif, agar yang mengirimi uang tambah semangat dalam bekerja dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga di kampung halaman tercinta tentunya. Yang bekerja di luar negeri, pandai-pandailah mengatur gaji yang didapat. Jangan boros. Manfaatkan hari libur dengan baik. Jangan melupakan tujuan awal pergi ke luar negeri. Semangat mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya agar bisa segera pulang dan membangun negeri sendiri, karena sesungguhnya hujan batu di negeri sendiri lebih enak ketimbang hujan emas di negeri orang lain. Bener gak sih? Bener dong. Oke, mungkin sharing aku ya cukup sampai di sini dulu ya sahabat. Semoga sahabat aku terhibur dan bisa mengambil hikmah dari semuanya ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari segala apa yang sudah terjadi. Oke, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan ya sahabat, karena kesalahan adalah milik saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video. Bye bye.